Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Kali ini kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di majelis taklim yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat semua Bu? Sehat, alhamdulillah, iya. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad lah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh. Kalau di dalam bukunya Michael Ichard dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh dengan perilakunya yang harus dicontoh. Di dalam bukunya ditulis Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Saya kalau ngelihat wajahnya jenengan, ini kayak metenggengen, itu mendengar kata-kata saya atau melihat rai saya. Mohon maaf Bapak, Ibu semuanya, bahasa saya agak kasar. Jadi kalau Pak Rektor mau cari pembicara yang bahasanya halus, monggo cari pembicara yang dari roh halus. Bapak Ibu sekalian, karena kadang-kadang ada orang itu nyawang aja gak kuat, ngelihat tok aja gak kuat, nyawang tok gak kuat. Jadi ada orang itu senengane oyok-oyok, ngilokno, padahal mengkari nyawang tok sik kober ngilekne, ngilokno. Kula campur-campur nggih basane nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang itu biasanya penggaweane oyok-oyok, ngoyok-ngoyok, ngilokno. Ada orang tahlilan diilokno. Ono wong maulitan diilokno. Ono wong tabarukan haul diilokno. Wong kari nyawang tok wae ngilokno. Padahal Allah itu memberikan porsi ibadah itu dengan dari jalan yang bermacam-macam. Maksudnya apa? Ada sendiri-sendiri prasmanan. Contoh, seperti prasmanan, misalnya. Jadi kita tinggal memilih ibadah mana yang kita suka. Wong NU ngajine senengane koyok ngene. Wong Muhammadiyah senengane sing model koyok ngono. LDII senengane sing model koyok ngono. Jadi tidak usah mencampuri ibadah-ibadah orang lain. Maksudnya gak usah oyok-oyok, wong kari nyawang tok. Lak ngaten, nggih? Nggih. Ngapunten sebelumnya. Jadi saya ini bukan lagi grogi, tapi sudah adem panas, Bu. Jujur saja dari rumah. Kenapa? Kalau tadi panitia tahu, saya itu dihubungi susah. Di jalan, di telepon gak bisa, gak diangkat. Kenapa? Karena saya ndredeg di kamar mandi itu diem tok gini loh. Awal saya dihubungi, jadi acaranya niku nggih mangke ngisi pengajian, tenggene pegawai ngoten mawon. Oh nggih. Ternyata ketika dikirimi undangannya, ternyata niku undangannya itu pembinaan, moderasi, beragama. Jadi saya dadi narasumbernya. Pematerinya mahasiswa, sing ngeringekne dosen-dosen, rektor-rektor, dekan-dekan. Kira-kira jenengan berharap dari apa? Dari seorang saya yang sebenarnya mahasiswa semester 8 yang belum lulus. Sedikit cerita, kalau tadi kata Pak Rektor, nanti kita bisa belajar banyak.
dari Mbak Umi Laila yang followersnya sekian-sekian. Betul nama Instagramnya Laila Rahma 88, mungkin lahirnya tahun 88. Jadi sedikit cerita, saya itu sempat hampir mau berhenti kuliah di semester 3. Kenapa? Karena ketika COVID waktu itu, saya ditinggal ayah saya meninggal. Ditinggal ayah saya tidak ada, ketemu. Jadi Allah lebih sayang sama ayah. Ditinggal ayah saya tidak ada, kondisi ibu saya stroke, sakit. Adik saya 2, laki-laki. Saya hampir tidak melanjutkan kuliah. Tapi ternyata waktu itu, pas waktu COVID, ada namanya keringanan UKT untuk orang tua yang ditinggal oleh orang tuanya. Akhirnya saya mengajukan, ternyata diterima di semester 4. Tepuk tangan untuk UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi setelah itu saya melanjutkan kuliah di semester 4. Sebelumnya saya waktu itu belum masuk di mata kuliah public speaking. Dan belum tahu caranya membranding diri sendiri. Jadi sebenarnya saya bukan pinter, tapi apa? Mengambil kesempatan. Maksudnya gimana? Dari saya belajar ilmu public speaking, yang saya ambil bukan yang masuk, yang bisa saya praktekkan, bukan ilmu public speakingnya. Karena apa? Orang-orang jarang, gak mau mendengarkan saya. Saya siapa? Siapa yang mau mendengarkan saya berbicara? Pertama, saya membranding diri saya dengan menjadi munsidah. Kebetulan saya dikaruniai suara yang lumayan enak. Jadi saya membranding diri saya sebagai seorang munsidah. Setelah itu sambil belajar di ilmu public speaking. Ketika kuliah di ilmu public speaking pun saya hampir tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, tapi karena Prof. Ali yang sangat sayang kepada saya, ayo dikejar, anak-anak yang belum mengerjakan tugas dikejar ngerjakan tugas, karena memang kesibukan saya yang Masya Allah, ibu itu sakit stroke sudah 7 tahun ini. Ibu saya itu sakit stroke sudah 7 tahun ini. Bu, jadi ini sebenarnya saya bukan berbicara, saya bukan menyampaikan pembinaan tentang moderasi agama. Saya sedang cerita diri sendiri. Karena kalau saya menyampaikan tentang moderasi beragama, ya jelas ya, wes tahu. Sebab jenengan lebih pintar daripada saya, jenengan lebih mengerti tentang ini, jenengan lebih tahu bagaimana caranya menjadi, kalau gini, jenengan kalau tahu sedikit saja yang saya bisa dan saya sampaikan. Kalau tahu ada di lirik Jalal Waton, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air dan bersikap nasionalisme itu termasuk iman. Berbicara tentang iman, iman itu adalah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah dan jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, awas sia-sia. Wes bati napa nggih, bati loro ati. Berharap kepada manusia meleset. Sama saya Bu, sering sekali merasakan sakit hati, kecewa dengan manusia. Makanya saya tidak mau berharap banyak. Kayak pengajian seperti ini ya, tausiah, pengajian sama Pak Rektor terus nanti sanguwe ditambahi. Saya nggak berharap. Loh ya, saya nggak berharap disangoni. Saya tuh ikhlas Bu. Ikhlas. Saya enggak pernah mengharap imbalan apa-apa. Jadi Pak Rektor habis ini kalau misalnya saya pengajian terus habis itu kok enggak dikasih sangu, nggih, enggak apa-apa, ikhlas. Cuman ya tetap tak titeni ngono. Mboten Pak Rektor, suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri dan diberi kesempatan
untuk berbicara di depan jenengan semua. Kembali ke pembahasan tadi, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Hubbul waton minal iman. Maksudnya adalah cinta tanah air. Tidak membeda-bedakan dan sadar bahwa perbedaan, bahwa di Indonesia adalah dengan berbagai suku, bangsa, agama yang berbeda-beda. Contoh, cerita ilustrasi, ada suatu kecelakaan, dos! Kecelakaan. Kaget. Ada suatu kecelakaan, Masya Allah, korban berdarah-darah, luar biasa berdarah-darah. Jenengan baru saja mau berangkat ke UIN Sunan Ampel Surabaya, mau berangkat ke kampus, ternyata di jalan ada kecelakaan. Jenengan naik mobil, turun dari mobil, mau menolong si korban. Gak ono sing nolong ceritane. Pak, Masya Allah Pak, darahnya sudah kececeran Pak. Iya Pak, tolong saya Pak. Pak, tolong saya Pak. Bapak, orang mana? Orang Indonesia. Iya Pak, saya Indonesia. Agamanya apa? Pak? Saya Islam Pak, alhamdulillah. Oh Islam, iya Pak. Ya udah, saya tolong ya Pak ya. Terus itu Islamnya NU apa Muhammadiyah Pak? Mate Bu. Gak ditolong. Pilih-pilih. Itulah kenapa kita harus saling toleransi. Sami-sami Islami, cuman caranya yang berbeda. Ngoten nggih? Nggih. Ini kira-kira saya dikasih waktu sampai jam berapa? Tadi dapat info cuman 15 menit nggih. Oh iya. Jadi soal moderasi beragama ini jenengan pasti insya Allah sudah lebih tahu dari saya, dan sedikit tadi yang saya sampaikan. Kembali ke saya meluruskan yang disampaikan oleh Pak Rektor. Pak Rektor mengatakan nanti kita bisa belajar dari pinternya Neng Umi Laila. Sedikit cerita, saya dulu itu waktu di sekolah SD, SMP, SMA, saya itu pinternya luar biasa, selalu ranking 1 dari belakang. Jadi saya tuh kalau akademik itu kurang. Kalau pengen mengejar yang lain, belajarnya harus lebih ngoyo di antara yang lain. Tapi apa Bu, ternyata kata ayah saya punya kelebihan, sampean ki kementus, pinter ngomong, cerewet, manfaatkan. Saya takut luar biasa, akhirnya saya memilih jalan membranding diri saya sebagai seorang munsyidah. Sebagai seorang munsyidah ternyata saingannya banyak, saya nggak payu Bu. Ternyata ketika saya memberanikan diri sebagai seorang public speaker yang sebenarnya harus belajar banyak, ternyata luar biasa efek dari branding, personal branding. Jadi yang pertama diconjolkan personal branding terlebih dahulu. Ngoten Pak Rektor. Jadi yang pertama diconjolkan personal branding terlebih dahulu. Branding, apa yang ingin orang kenal, apa yang ingin orang tahu tentang diri kamu. Saya pengen orang itu tahu seperti ini. Jadi mungkin jenengan kalau tahu saya seorang munsyidah, itu jenengan lihat di YouTube, munculnya saya nyanyi kalau dulu. Kalau sekarang semuanya ngunggah saya ceramah, saya berpidato. Sebenarnya kita itu enggak perlu Bu dipidatoi, diceramai itu enggak perlu. Enggak perlu karena kita bisa introspeksi sendiri. Jadi ini saya sampai jam berapa Pak Rektor? Mungkin saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan berakhirnya sholawat tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Apa itu? Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.